Bab 21. Menolak cerai. Ibu, apa yang sedang ibu katakan? Dewi benar-benar tak berdaya dan menegaskan, ibu juga tidak lihat bagaimana status keluarga Lin di kota Wasa, 10.000 keluarga Liu juga tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga Lin bisa tertarik denganku? Jenny berkata dengan penuh kebenaran, kamu begitu cantik, bukankah normal jika ia tertarik padamu? Jika kamu tidak enak menceraikan Rocky, ibu yang akan memberitahunya. Aku tak percaya si sampah itu berani menolaknya. Ibu, aku tidak akan cerai dengan Rocky. Dewi berhenti sejenak dan berkata dengan serius, di detik aku setuju untuk menikah dengan Rocky, aku juga telah berpikir baik untuk hidup selamanya dengannya. Bahkan jika ia tidak mampu, aku juga bisa membayar biaya kehidupannya. Selama beberapa tahun ia di rumah kita, ia bekerja keras tanpa mengeluh, bahkan tidak mengelak saat dipukul ataupun dimarah. Ia juga sangat baik kepadaku. Jika bercerai dengannya saat ini, aku tidak dapat melakukannya. Sebenarnya, Dewi juga bukan tidak tahu, jika ia bisa menjalin hubungan dengan tuan muda Lin, keluarganya sendiri mungkin saja menjadi sukses. Namun, ia tetap tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Mia, semua pikirannya digunakan untuk mendekati orang kaya. Salahkan saja dirinya sendiri yang sama seperti Rocky, tidak berambisi dan juga tidak ada kemampuan. Sebenarnya setelah hidup lama dengan Rocky, dalam hatinya pun telah terima keberadaan Rocky sebagai suaminya. Oleh karena itu, ia juga tidak dapat menerima orang lain untuk menggantikan keberadaannya. Jenny pun merasa kesal, kamu ini mengapa begitu keras kepala? Aku sudah mengatakannya dengan jelas, mengapa kamu masih tidak mengerti? Apakah kamu benar-benar ingin menghabiskan seumur hidupmu bersama dengannya? Dewi tersenyum sambil berkata dengan serius, Ibu, jalan ini masih panjang. Siapa tahu di masa depan ia bisa sukses membangun karirnya dan kita pun tidak akan direndahkan lagi. Mustahil sekali jika ia sukses membangun karirnya sendiri. Jenny kesal dan berdiri, lalu berbalik badan dan membuka pintu kamar tidur. Begitu pintu kamar tidur terbuka, ia pun kebetulan melihat seseorang. Jenny tercengang sesaat lalu mendengus dingin dan berkata dengan sinis, dasar sampah, bukannya pergi menyiapkan makanan, malah datang ke sini untuk menguping. Rocky, apakah kamu mendengar semuanya? Dewi tidak menyangka bahwa Rocky berdiri di depan pintu, seketika ekspresi wajahnya pun menjadi canggung. Jenny tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, jika kamu mendengarnya, maka tahu diri sedikit untuk cepat bercerai dengan Dewi. Jangan menyusahkannya lagi. Setelah berkata, Jenny pun melambaikan tangannya dan pergi ke ruang tamu. Melihat ibu mertuanya yang pergi, Rocky pun melihat sekilas ke arah Dewi dengan tatapannya yang terlihat serius dan sedikit rumit berkata, Dewi, terima kasih atas kesetiaanmu. Dewi menghela nafas dan berkata, sudah semestinya kok sebagai sepasang suami istri. Rocky berkata sambil tertawa, memang istriku yang terbaik. Tenang saja, dikala nanti akulah yang akan melindungimu, tak akan ada orang yang bisa menghinamu. Setelah berkata, Rocky pun berbalik badan dan berjalan ke dapur. Melihat sosoknya dari belakang, Dewi pun diam-diam menghela nafas, tidak percaya dengan kata-kata Rocky, dan hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Setelah mengalami kegaduhan di pertunangan Mia, keluarga Liu pun menjadi sedikit tenang. Penyebab ketenangan itu dikarenakan perusahaan lokal terkemuka yaitu perusahaan Weiho sedang mempersiapkan sebuah proyek desain terbaru, dan keluarga Liu sedang berusaha untuk memperolehnya. Proyek ini adalah sebuah pusat perbelanjaan besar yang diinvestasi dan dibangun oleh perusahaan Weiho. Tahap proyek awalnya sudah mau selesai, tinggal tahap terakhir berupa desain interior. Awalnya proyek ini telah diam-diam ditetapkan untuk seseorang oleh Dono selaku ketua direktur sebelumnya. Tetapi setelah Lian menjabat sebagai ketua direktur baru, ia pun siap untuk mengumumkan seluruhnya dengan adil dan terbuka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan tender secara resmi. Dengan kata lain, siapa yang memiliki proposal terbaik, maka ialah orang yang berhak memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dalam proyek ini. Rieol Group seperti melihat sebuah harapan. Awalnya mereka ingin memanfaatkan hubungannya dengan keluarga Fresco untuk berasosiasi dengan perusahaan Weiho.
Tetapi perusahaan WHO membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Fresco dan sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Christie pun berkata bagi siapa yang bisa memperoleh proyek ini, maka ialah orang yang boleh mendapatkan posisi kepala inspektur desain di Riol Group. Seketika Dewi mendapat harapan untuk memutar balik situasi. Oleh karena itu, ia pun mulai fokus terhadap karirnya dan tiap hari menghabiskan waktunya hingga malam hari untuk mengubah prarancangan bangunan. Melihat ini, Rocky pun merasa sangat kasihan. Terkadang ia bahkan ingin langsung memberitahunya untuk tidak perlu bekerja begitu keras. Dewi bisa langsung mencari Lian dan ia pun akan memberi semua kesempatan untuk bekerja sama kepadanya. Namun mengingat bahwa Dewi adalah tipe wanita kuat yang tidak suka mengandalkan orang lain, ia pun melupakan pikiran itu. Tetapi ia juga tidak berencana untuk membiarkannya, apa yang ia pikirkan adalah membiarkan Dewi untuk melakukannya terlebih dahulu. Tak peduli apapun hasilnya, ia sendiri pun bisa menjamin bahwa gambar prarancangannya bisa terpilih. Setelah begadang selama beberapa hari, akhirnya Dewi pun selesai membuat gambar prarancangannya. Ia pun membawa gambar prarancangannya ke ruang rapat kantor dengan mata pandanya dan bersiap untuk berpartisipasi dalam rapat keluarga. Christie sangat mementingkan tender kali ini dan meminta semua desainer interior di keluarganya menyiapkan gambar prarancangannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, lalu memilih salah satu gambar prarancangan terbaik untuk berpartisipasi dalam tender. Dewi adalah mahasiswa yang berprestasi di Universitas Cornell dari jurusan desainer. Oleh karena itu, ia pun berusaha untuk memenangkan pemilihan ini, agar keluarganya merasa bangga. Setelah Dewi tiba di kantor, ruang rapat pun telah dipenuhi oleh anggota keluarga Liu dan desainer interior yang dipekerjakan oleh perusahaan dari luar. Dewi pun buru-buru menyerahkan gambar prarancangannya dan berkata kepada Christie, "Nenek, silahkan Anda lihat gambar prarancanganku. Carilah tempat untuk duduk." Bahkan Christie sama sekali tidak melihatnya, hanya melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Di atas meja pun telah terkumpul sebanyak 9 gambar prarancangan. Di bawah bantuan asistennya, Christie pun mengenakan kacamata berbingkai emas dan melihat satu persatu dengan cermat. Mike duduk di samping Dewi sambil memainkan ponselnya dengan acuh tak acuh lalu berkata, "Dewi, mengapa kamu masih membuang waktumu untuk gambar prarancangan seperti ini? JDIT yang diberi oleh Tuan Muda Lin itu seharga 20 miliar, jika kamu tidur semalam dengannya, itu akan lebih berharga daripada 100 gambar prarancangan yang kamu buat." Bab 22. Dewi berpartisipasi dalam tender. Dewi tahu bahwa Mike sedang menyindir dirinya, lalu membalasnya dengan dingin, "Lebih baik khawatirlah dengan gambar prarancangan dirimu sendiri. Jangan sampai ketahuan lagi bahwa kamu membayar orang untuk membuatnya. Jangan asal berbicara." Mike marah dengan bahu yang gemetar pelan. Dewi pun mendengus, lalu menengok ke samping dan mengabaikannya. Meskipun Mike juga termasuk desainer dalam perusahaan, tetapi ia sama sekali tidak menganggap keberadaan Mike. Mike telah kuliah di lembaga jual gelar selama 4 tahun, bahkan hampir tidak bisa mendapatkan ijazah. Ia sama sekali tidak pantas menjadi desainer di Riol Group. Akhirnya Christie juga yang mengelak saran orang-orang dan melanggar aturan memberinya sebuah pekerjaan sebagai desainer. Tahun lalu Mike mengumpul sebuah gambar perspektif, ternyata ketahuan bahwa ia menjiplak gambar seorang mahasiswa jurusan arsitektur di luar negeri. Sebagai pihak pertama, kliennya pun marah besar. Keluarga Liu menghabiskan cukup banyak uang untuk menyelesaikan skandal tersebut. Saat ini, hati Dewi pun merasa sangat percaya diri. Dari awal hingga akhir, ia telah berusaha keras dan menghabiskan waktu yang lama dalam gambar prarancangan sendiri. Sejauh ini, gambar prarancangan inilah yang paling memuaskan dari semua yang telah dibuat olehnya. Beberapa juri di atas panggung sedang berbisik dengan satu sama lain untuk menukar pendapat dan tidak lupa terus bertanya kepada Christie. Dewi melihat bahwa Christie sedang memegang dan melihat gambar prarancangannya dalam waktu yang lama, seperti sedang merenung. Dalam hatinya pun tidak tahan untuk merasa gugup. Meskipun kata-kata Mike yang berada di samping meremehkan Dewi, tetapi dalam hatinya juga tahu bahwa kemampuannya sama sekali tidak dianggap di Dewi.
Tetapi posisi kepala inspektur desainer bisa dikatakan merupakan jabatan manajemen inti di keluarga Liu. Semua perlakuan yang bisa dinikmatinya juga jauh lebih baik daripada sekarang. Ia pun bertekad untuk memenangkan pemilihan ini. 1 jam kemudian, Christie pun mengangkat kepalanya, lalu melihat sekeliling dengan tatapan tegas dan batuk ringan. Seketika Dewi pun menjadi semangat dan menatap ke arah panggung dengan cemas. Sekarang adalah waktu untuk mengumumkan hasilnya. Terlihat bahwa semua orang telah berusaha keras dalam gambar prarancangan kali ini. Generasi muda keluarga Liu kita sangat berbakat. Sejak dini, harapan masa depan perusahaan juga berada di tangan kalian. Melalui penilaianku dan beberapa desainer lain, kita sepakat bahwa gambar prarancangan Mike adalah yang terbaik. Gambar prarancangannya yang akan digunakan untuk tender perusahaan WHO kali ini. Di saat yang sama, kita tentu berharap bahwa ia bisa menjadi teladan bagi semua orang dan belajar darinya, serta terus berusaha lagi. Mendengar kata-kata Christie, Mike pun tertegun sesaat dan langsung berdiri dengan semangat, sambil bertanya dengan tidak percaya, "Nenek, gambar prarancanganku terpilih." Christie tersenyum, "Betul, gambar prarancanganmu terpilih." Mendengar hasil tersebut, Dewi benar-benar merasa bingung. Bagaimana mungkin? Kemampuan Mike adalah yang terburuk di perusahaan. Gambar prarancangannya bisa terpilih, ini benar-benar sulit dipercaya. Berpikir sampai sini, Dewi pun tak tahan untuk berdiri dan berkata, "Apakah aku boleh melihat gambar prarancangan milik Mike?" Seketika ekspresi wajah Christie pun menjadi serius dan berkata dengan tegas, "Kamu sudah menjadi desainer begitu lama, apakah kamu masih tidak mengerti peraturan perusahaan? Demi mencegah adanya kebocoran data, maka sebelum hasil gambar jadinya keluar, gambar prarancangan ini tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh siapapun." Dewi pun tidak punya pilihan, selain duduk dengan sedih. Dalam hatinya seperti ditekan oleh sebuah batu, rasanya sangat tidak nyaman. Di saat Dewi merasa kewalahan, Mike pun sedang menerima ucapan selamat dari orang-orang yang mengelilinginya dengan senang. Ia dengan bangga melihat sekilas ke arah Dewi dan sengaja berkata, "Jangan merasa diri sendiri hebat, karena kuliah di luar negeri selama beberapa tahun. Pekerjaan ini bergantung pada bakat, jika tidak berbakat maka betapa banyak kamu berusaha juga berakhir menjadi sampah. Seperti suamimu yang sampah." Mia juga berkata sambil tertawa, dengar-dengar tidak sedikit mahasiswa luar negeri yang menggunakan uangnya untuk berfoya-foya di luar negeri dan tidur dengan orang asing. Bagaimana mungkin bisa mendapat ilmu, semua itu hanyalah omong kosong. Dua kakak beradik itu mengejek bersama, Dewi pun tak tahan untuk mendengarnya lagi dan berjalan keluar dari ruang rapat dengan sedih. Melihat sosoknya dari belakang, Mia dengan sinis mendengus dan berkata, "Mampus." Ketika segerombolan orang bubar dari ruang rapat, Christie pun memanggil Mike untuk datang kemari sambil tersenyum. Mike masih belum tersadar kembali dari rasa kebahagiaannya dan berkata dengan senang, "Nenek, tak sangka gambar prarancanganku bisa terpilih, aku." Ia belum selesai berkata, tatapan matanya pun tertuju di gambar prarancangan yang berada di atas meja. Ia pun tertegun sesaat dan mengucek matanya dengan keras lalu berkata, "Nenek, ini bukan gambar prarancanganku. Aku bilang ini milikmu, maka ini adalah milikmu." Christie berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, kamu adalah pemilik dari gambar prarancangan ini." Secara sekilas, Mike pun melihat nama, Dewi, yang tertulis di atas gambar prarancangan, lalu dengan sangat senang berkata, "Nenek, jadi Anda menyuruhku untuk berpura-pura menjadi pemilik gambar prarancangan Dewi?"